Katanya sih hak asasi manusia, tapi prakteknya malah sering jadi ajang senggol bacok. Yap, kebebasan berpendapat. Tapi, apa iya semua orang ngerti artinya? Atau jangan-jangan yang dimaksud bebas berpendapat itu, gue bebas ngomong apa aja, tapi kalau lo gak setuju, lo yang salah. Nah lo, jadi di video kali ini kita akan bahas tentang kebebasan berpendapat. Tapi disclaimer dulu, video ini tidak akan berguna apa-apa jika kalian sendiri yang gak mau berubah. Video ini hanya akan kalian tonton dan kalian lupakan. Jadi setelah nonton video ini, cobalah untuk dipahami, diresapi, dan dilakukan agar waktu kalian tidak terbuang sia-sia dengan nonton video ini. Oke ya? Halo Sobat Osan, selamat datang di channel Opini Santuy, tempat dimana mikir gak harus ribet. Kita masuk ke segmen Osan Belajar. Opini jalan, belajar pun gak ketinggalan. Berbicara tentang kebebasan berpendapat, ada dua jenis manusia yang sering kita temukan. Yang pertama, yang ngerasa paling bebas. Semua dibilang, semua dikomenin, mau bener, mau salah, sensitif atau gak nyambung. Pokoknya, ini opini gue, lo harus menghargai. Yang kedua, yang baper duluan. Begitu dengar opini orang beda dikit, ini menyerang saya secara pribadi. Dan akhirnya dua-duanya ribut. Yang satu pengen ngomong seenaknya, yang satu gak bisa bedain antara opini dan penghinaan. Akhirnya, diskusi bubar, emosi meledak, dan komentar ditutup. Emangnya apa itu? Mari kita lurusin bareng ya. Apa sih kebebasan berpendapat itu? Kebebasan berpendapat adalah hak setiap individu untuk menyampaikan pikiran, ide, dan keyakinan secara lisan maupun tertulis tanpa takut akan represi atau hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebebasan berpendapat itu hak, tapi bukan berarti lo bisa ngomong apa aja seenak jidat terus ngerasa kebal dari segala tanggung jawab. Kayak lo naik motor, lo bebas kok, tapi bukan berarti lo boleh zigzag di jalan, gak pakai helm, rabas lampu merah. Kebebasan berpendapat itu kayak senjata, bisa ngebela kebenaran, tapi kalau gak hati-hati, bisa nyakitin orang lain tanpa lo sadari. Nih, contoh-contoh yang sering banget gue temuin. Menurut gue, semua orang miskin tuh males aja. Terus ketika dibantah, dia bilang, kok gak bisa terima sih? Ini kan opini gue. Atau, gue bilang artis A jelek, bukan body shaming, itu kan pendapat pribadi. Lah, lo ngata-ngatain orang terus bilang itu opini. Itu bukan opini. Itu ngatain doang tapi berusaha legal dengan embel-embel bebas berpendapat. Kalau gitu berarti besok-besok kalau lo kena tilang tinggal bilang, "Pak, saya bukan melanggar. Saya cuma menjalani kebebasan berekspresi." Nih, gue kasih tahu ya biar jelas. Kebebasan berpendapat itu punya batas, dan batasnya bukan perasaan lo, tapi satu, hukum kayak UU ITE, ujaran kebencian, hoax dan lain-lain. Dua, etika. Lo boleh berpendapat, tapi jangan kehilangan adab. 3. Konsekuensi sosial. Lo ngomong seenaknya, ya siap-siap ditinggal teman, dijauhin circle, dan dipandang sebagai orang yang gak punya adab. Jadi kalau lo bilang, ini pendapat gue, jangan diserang. Sorry bro, pendapat itu boleh dikritik. Yang gak boleh diserang itu harga diri manusia, bukan ide lo yang ngawur. Oke, banyak juga yang bilang, lah, gue cuma kritik kok, gak salah kan? Tapi ternyata kritiknya berisi, dasar SDM rendah, sok bijak lu, orang kayak gini layak diludahin. Lah, itu kritik apa ngumpat? Kritik tuh ada cara, ada logika, ada argumen. Kalau cuma maki-maki, itu bukan kritik. Itu cuma sifat kekanak-kanakan lo yang belum sembuh, tapi dah doyan internetan. Jadi gimana dong, biar bebas berpendapat tapi gak bablas? Pikirin dulu, lo mau nyampein pendapat atau ngelampiasin emosi? Kalau cuma pengen marah, mending istirahat dulu. Lo bukan robot yang harus ngomong 24 jam. Lo manusia yang bisa lelah dan capek. Daripada kata-kata yang lo keluarkan nanti menyakiti orang lain, mending diam aja sampai pikiran udah tenang, emosi udah adem, dan bisa menilai secara objektif kritikan, bukan makian. Gunakan kata yang tepat. Pendapat bisa disampaikan dengan santai, gak harus kasar. Lo gak perlu jadi sastrawan buat ngomong baik-baik. Terima kritik. Jangan baru dikritik udah bilang, ah sok-sokan lu, ah sok bijak lu. Kadang bukannya orang kesel sama lu, bukannya orang benci sama lu, tapi kritik adalah bentuk kasih sayang sesama manusia agar bisa semakin berkembang dan bukannya semakin terjerumus dalam jurang kesesatan. Jadi Sobat Osan, kebebasan berpendapat itu bukan tiket buat ngomong seenaknya. Kita boleh berbeda pendapat, tapi kita juga harus bisa bedain antara jujur sama jahat, antara kritis sama kasar. Karena kebebasan yang benar bukan tentang lu doang yang boleh ngomong, tapi juga tentang lo yang bisa dengerin orang lain tanpa langsung ngegas. Kalau lo pernah ngalamin debat kusir gara-gara opini pribadi yang ujung-ujungnya malah jadi perang dunia komentar, bisa dong cerita di kolom komentar, biar kita bisa saling diskusi dan bertukar pikiran bareng. Jangan lupa like kalau lo ngerasa relate, share ke teman lo jika ini bermanfaat, dan tentu aja subscribe biar kita bisa ngobrol santuy lagi di video berikutnya. Sampai jumpa di Opini Santuy, tempat dimana mikir nggak harus ribet.